Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 ATR, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran yang sama, yaitu agribisnis pakan ternak ruminansia. Tetapi sebelumnya Umi mengingatkan kembali untuk mengisi absen, karena itu merupakan bukti partisipasi kalian dalam materi yang Umi sampaikan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah sampai pada materi peralatan pembuatan pakan ternak, yaitu pada peralatan yang dikenal dengan disk mill. Nah, sekarang kita masuk pada peralatan berikut, yaitu sebetulnya peralatan penimbangan dulu, tetapi karena Umi sudah memasukkan peralatan pencampur dulu, maka Umi menjelaskan peralatan pencampur terlebih dahulu yang dikenal dengan istilah mixer, ya, terlebih dahulu daripada peralatan penimbangan. Baik, mixer adalah alat untuk mengkombinasikan komponen-komponen yang berbeda menjadi kurang lebih massa yang homogen yang tidak dapat dengan mudah dipisahkan. Ya. Pencampuran pakan atau bahan pakan bertujuan untuk menghomogenkan bahan pakan antara partikel yang satu dengan partikel lain menjadi pakan yang siap pakai untuk dikonsumsi oleh ternak. Mixer ini ada dua tipe atau ada dua jenis, yaitu mixer horizontal. Ini yang tertera pada gambar di sebelah kanan atas pada layar ini. Nah, itulah yang bisa kita saksikan sebagai mixer horizontal, yaitu bentuk atau bagian yang akan melakukan mixer itu letaknya memanjang sehingga dikenal dengan horizontal. Kemudian mixer yang kedua adalah mixer tipe vertikal. Kedua mixer tadi sebetulnya berfungsi sama, hanya dalam waktu proses pencampurannya atau proses mixingnya yang berbeda. Di mana pada mixer tipe vertikal itu waktu pencampurannya relatif lebih singkat, tetapi memakan tenaga atau power yang lebih banyak. Nah, sedangkan untuk mixer tipe horizontal, dia memerlukan waktu mixer atau waktu pencampuran yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang tipe vertikal. Nah, itu saja perbedaan dari kedua tipe peralatan tersebut, tetapi pada akhirnya menghasilkan materi atau bahan yang hampir sama. Ya. Baik, selanjutnya sebetulnya tadi sudah Umi jelaskan bahwa sebelum melakukan percampuran bahan-bahan yang akan dibuat menjadi pakan ternak dalam bentuk konsentrat untuk ternak ruminansia maupun dalam bentuk pakan ransum untuk ternak unggas, nah dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Nah,
yang dikenal dengan peralatan dosing. Nah, mendosing ini tujuannya adalah untuk memperoleh komposisi campuran bahan pakan yang benar sesuai dengan formulasi yang telah dibuat sebelumnya. Karena memang sebelum dilakukan pencampuran dan penimbangan ini, sebelumnya bahan pakan yang akan dibuat untuk menjadi konsentrat atau untuk menjadi ransum itu, terlebih dahulu dilakukan formulasi untuk membuat seberapa banyak tiap jenis bagian pakan. Pengukuran dosing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara gravimetrik atau yang dikenal dengan istilah penimbangan. Nah, penimbangan ini adalah pengukuran kuantitas bahan pakan dengan cara menimbang menggunakan alat yang disebut timbangan. Untuk mendapatkan hasil penimbangan yang akurat, perlu memilih jenis timbangan yang tepat sesuai dengan peruntukannya, yang ditentukan oleh A. Tipe timbangan. Tipe timbangan ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah timbangan mekanik. Timbangan mekanik ini juga terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama yang menggunakan pir, dan yang kedua adalah yang menggunakan tangkai. Nah, yang menggunakan pir ini umumnya timbangan mekanik yang kapasitasnya tidak terlalu berat sekali. Boleh dikatakan kapasitas sedang. Nah, karena nantinya yang menggunakan pir ini rata-rata digantung pada pohon atau bantuan pegangan manusia seperti menimbang bayi dan sebagainya, atau bahan pakan yang jumlahnya atau kapasitasnya tidak terlalu banyak. Sedangkan yang kedua, timbangan mekanik ini adalah yang menggunakan tangkai. Nah, ini ada yang kapasitasnya sedang dan juga ada yang kapasitasnya banyak, sampai boleh dikatakan sampai mendekati ton atau berat sekali. Nah, ini bisa digunakan untuk menimbang pakan maupun ternak sekalian. Ya. Berikutnya yang kedua adalah timbangan sistem elektronik atau yang dikenal dengan timbangan dengan teknologi digital, atau juga yang diberi nama timbangan digital.
Nah, umumnya timbangan digital ini kapasitasnya tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, ya, tetapi memiliki keakuratan yang lebih tinggi atau tingkat sensitivitasnya yang lebih tinggi. Nah, biasanya juga digunakan untuk menimbang bahan pakan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit tetapi memerlukan ketelitian yang lebih tinggi. Nah, timbangan digital ini di luar juga digunakan untuk menimbang bahan atau materi yang berkualitas bagus atau yang mempunyai nilai ekonomi bagus seperti menimbang emas dan sejenisnya. Nah, kemudian yang berikut adalah timbangan hibrid. Timbangan hibrid ini adalah timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan hibrid ini diperlukan atau diperuntukkan untuk daerah-daerah yang kebetulan mengalami kendala pada sumber daya listriknya. Nah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, ini biasanya timbangan yang dibawa untuk lapangan. Nah, kalau ada listrik, nah bisa digunakan sistem elektroliknya, tetapi kalau tidak ada listrik di lokasi penimbangan, bisa digunakan sistem mekanik atau sistem manualnya. Ya. Berikut kualitas timbangan. Kualitas timbangan ini berkaitan dengan spesifikasi timbangan. Spesifikasi timbangan antara lain ya, menyangkut kapasitas atau dalam bahasa Inggrisnya disebut kapasitas atau kemampuan dari timbangan itu menimbang sampai seberapa banyak. Kemudian graduation, berikut sensitif atau tingkat kesensitifannya dalam arti sampai berapa digit tingkat kesensitifannya, dan terakhir tingkat akurasi. Nah, tingkat akurasi ini adalah sampai berapa koma, sampai berapa kecil ya timbangan ini mampu mengakomodir nilai timbangan. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan volume atau volumetrik atau yang dikenal menakar. Menakar adalah pengukuran kualitas bahan pakan dengan cara menakar. Nah, anak-anak sudah bisa melihat tampilan layar yang ada gambaran bahan pakan yang ditakar dengan menggunakan liter. Nah, ini mungkin anak-anak juga bisa melihat ibu-ibu di pasar yang masih menjual beras dengan menggunakan liter. Walaupun pada akhir-akhir ini sudah jarang sekali ditemukan ibu-ibu yang menjual beras dengan menggunakan liter, tetapi sudah lebih umum dengan menggunakan timbangan. Nah, inilah yang dikenal dengan menakar atau mengukur volume dari bahan itu, yaitu dengan mengukur bahan pakan atau bahan yang kita mau ukur volumenya dengan menggunakan antara lain liter. Nah, selanjutnya setelah bahan-bahan tadi ditimbang dan dicampur, kemudian bahan pakan tadi sudah menjadi bahan pakan dalam suatu campuran yang dalam bentuk mix yang tercampur, yang merupakan
bahan pakan yang terdiri dari berbagai macam bahan pakan yang dicampur menjadi satu, yang sudah tercampur sempurna. Nah, itu ada kalanya untuk ternak ruminansia biasanya langsung bisa diberikan dalam bentuk tepung atau maize tadi, tapi ada kalanya dirubah menjadi bahan pakan dalam berbagai bentuk. Ada bahan pakan yang dibuat dalam bentuk pellet, ada bahan pakan yang dibuat dalam bentuk crumble, dan ada yang dibuat tadi yang pertama masih tetap dalam bentuk maize. Nah, untuk merubah bahan pakan dalam bentuk maize tadi ke dalam bentuk pellet diperlukan suatu alat yang dikenal dengan nama pellet easer atau yang dikenal dengan istilah peralatan pelleting, yaitu peralatan untuk membuat pakan menjadi bentuk padat yang tidak berhamburan pada saat dimakan oleh ternak, terutama untuk pakan unggas. Ya. Berikut peralatan crumble, yaitu peralatan untuk membuat crumble. Nah, adalah alat atau peralatan pakan untuk memuat pakan yang dalam bentuk pellet tadi menjadi bentuk padat setengah pecah untuk memudahkan ternak yang bermulut kecil mengkonsumsinya. Misalnya misalnya bahan pakan yang dalam bentuk crumble ini biasanya diperuntukkan untuk ayam yang berumur 1 hari atau yang dikenal dengan day-old chick. Nah, sekali lagi Umi tegaskan bahwa bahan pakan yang dalam bentuk crumble itu adalah bahan pakan dalam bentuk pellet yang dipecah lagi dengan peralatan yang disebut dengan peralatan pembuat crumble yang dikenal dengan peralatan crumble menjadi bentuk setengah pecah. Nah, berikut adalah peralatan pengering atau yang dikenal dengan oven. Nah, bahan pakan yang dibuat dalam bentuk pellet dan dalam bentuk crumble tadi anak-anak biasanya ditambahkan air terlebih dahulu atau dibuat dalam bentuk agak basah terlebih dahulu, baru bisa dipolakan atau dirubah menjadi bentuk pellet atau bentuk crumble, sehingga untuk bahan pakan itu menjadi bisa disimpan atau dikemas dalam bentuk kemasan-kemasan. Nah, itu harus dikeringkan terlebih dahulu yang menggunakan peralatan pengering atau yang dikenal dengan oven. Atau bisa juga untuk perusahaan dalam bentuk besar atau perusahaan dalam skala besar itu menggunakan khusus ruangan yang bersuhu panas. Nah, peralatan pengering atau oven ini adalah alat untuk membuat pakan menjadi mengandung air sesedikit mungkin, yaitu sekitar 15-20%, sehingga sehingga bisa disimpan dalam waktu yang relatif agak lama. Nah, ketiga peralatan tadi, mohon maaf Umi belum bisa menghadirkan dalam bentuk gambar, tetapi insya Allah dalam bentuk pada saat kita bisa bertatap muka secara langsung nanti, insya Allah Umi akan tunjukkan peralatan-peralatan tersebut dalam bentuk nyata, karena peralatan-peralatan tadi insya Allah SMKPP Negeri Bima sudah memilikinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada peralatan inti yang terakhir, yaitu peralatan penyemas
atau bagging. Nah, ini adalah alat untuk membuat pakan menjadi bentuk kemasan-kemasan yang mudah untuk diangkut atau dipindahkan. Nah, ini biasanya dalam kemasan karung plastik atau kemasan dalam bentuk karung goni. Tetapi kalau karung goni sekarang itu sudah sangat langka dan harganya mahal. Nah, rata-rata bahan pakan ternak maupun pakan ternak itu dikemas dalam bentuk karung plastik yang ada karung polos maupun ada karung seperti karung dalam bentuk karung pupuk. Ada beberapa macam memang karung kemasan ini. Nanti insya Allah Umi akan tunjukkan secara nyata pada saat kita bertemu muka selanjutnya. Nah, di samping peralatan-peralatan tadi yang Umi sebutkan tadi, juga dalam proses pembuatan pakan ternak juga dibutuhkan peralatan-peralatan pendukung. Nah, ini untuk mempercepat atau untuk membuat tampilan bahan pakan dalam bentuk kemasan itu bagus, indah, maupun untuk mempercepat proses pengelolaan pembuatan bahan pakan maupun pakan ternak tadi. Nah, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pakan ternak ini, nah biasanya adalah ada peralatan pengangkut dalam ruangan maupun di luar ruangan, serta peralatan-peralatan perbengkelan dan peralatan-peralatan pendukung lainnya. Misalnya, yang pertama, yang dikenal dengan konveyor. Konveyor ini, nah anak-anak mungkin kalau belum pernah bepergian dengan pesawat terbang, nah boleh dikatakan mirip dengan tangga jalan. Hanya kalau konveyor ini skalanya relatif lebarnya lebih kecil. Nah, ini diperuntukkan untuk bahan pakan baik dalam bentuk yang masih belum dikemas maupun yang sudah dikemas supaya bisa berjalan sendiri di atas tangga jalan atau yang dikenal kalau untuk barang atau peralatan seperti ini yang dikenal dengan konveyor. Kemudian berikut adalah troli. Nah, troli ini adalah boleh Umi katakan pengangkut barang yang ada di pasar itu yang punya roda, atau kalau di swalayan, nah biasa adalah untuk mengangkut barang belanjaan yang memiliki roda yang didorong oleh ibu-ibu kalau berada dalam mall. Nah, itulah yang dikenal dengan troli. Atau kalau yang pernah bepergian menggunakan pesawat terbang, pada saat kita mengambil koper atau barang dalam kapasitas yang besar sehingga lumayan berat, biasanya kita mengambil alat yang dikenal dengan troli ini, atau istilah lainnya kereta dorong dalam bentuk sederhana. Nah, ini yang dipakai untuk mengangkut bahan pakan dalam kapasitas yang relatif terbatas. Kemudian berikutnya adalah forklift. Forklift ini adalah mobil yang mirip dengan mobil yang roda besar yang biasa dipakai untuk mengangkut bahan pakan yang sudah disusun rapi. Biasanya terdiri dari 8 sampai belasan karung satu kali angkat. Nah, ini mungkin anak-anak juga pernah menjumpainya pada film-film yang bentuk secara umum ini mirip dengan traktor atau alat berat untuk mengangkut atau untuk pada istilah PU-nya itu ya alat berat, sejenis alat berat bagian belakangnya tapi beda tampilan depannya, yaitu seperti tangan yang langsung mengangkat pakan maupun bahan pakan dalam bentuk kemasan yang jumlahnya banyak. Kemudian yang berikutnya adalah dump truck. Dump truck ini biasa dipakai untuk mengangkut bahan pakan maupun pakan setelah di luar gedung. Sedangkan troli dan forklift tadi biasa dipakai di dalam ruangan atau di dalam gudang. Walaupun forklift
juga masih bisa dipakai di luar ruangan, tetapi masih dalam lingkungan yang terbatas. Sedangkan untuk dump truck, nah ini biasa dipakai untuk mengangkut bahan pakan maupun pakan, baik dalam lingkungan perusahaan pembuatan pakan ternak maupun untuk diangkut ke tempat yang lebih jauh. Ya, demikian mungkin anak-anak untuk materi peralatan bahan pakan yang kedua ini. Sekali lagi Umi ingatkan untuk mengisi absen. Nah, selanjutnya Umi akan akhiri materi pada kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.